Oke, selamat siang teman-teman. Sebentar, saya harus kecilkan dulu suaranya. Oke, akan masuk. Saya akan bahas yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah untuk masuk ke dalam pembuatan referensi, kita masuk dulu ke dalam Z Library yang tadi saya kasih contoh. Ini ya. Sebentar, mudah-mudahan dia bisa terbuka. Oke, ini dia Z Library. Nah, sekarang saya sedang mengadakan penelitian tentang participatory action research. Jadi saya tinggal klik di sini untuk mencari buku-buku yang saya perlukan. Di sini, kalau misalnya tadi kayak teman-teman perlunya buku tentang tafsiran ulangan kah, bukan, tafsiran Amsal kah atau tafsiran Mazmur kah, maka teman-teman tinggal klik saja, ketik di sini baik itu Proverbs atau Psalms-nya. Atau mau kitab-kitab lain juga boleh, perjanjian lama, perjanjian baru juga boleh. Nah, ini setelah dapat, sebentar. Setelah dapat, nanti saya akan download salah satu buku. Mudah-mudahan dia nggak terlalu lelet ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Nah, ini dia. Beberapa buku itu sudah saya download kemarin, teman-teman. Tapi ada buku yang saya masih perlukan untuk kembali lagi untuk menambah banyaknya referensi. Itu ya, hanya untuk menambah referensi dan sebagainya. Nah, ini semua penulis-penulis buku terkenal, teman-teman. Nih, buku-buku terkenal semua, mereka sangat apa ya? Sangat mendedikasi diri untuk penelitian ini. Terbuka ya untuk semuanya. Ini kemudian boleh juga pakai yang mana saja. Ya, dari Oxford University juga bisa. Ini saya sudah download kemarin salah satunya. Nah, kemudian setelah ini muncul, teman-teman perhatikan, tinggal mengunduh saja. Jangan lupa daftar dulu di sini, lalu tinggal mengunduh. Saya ingatkan bahwa ini jatahnya cuma 10 satu hari, kecuali jika itu ada pemberitahuan, lihat, itu ada pemberitahuan, kecuali jika teman-teman menyumbang ke mereka, itu bisa sampai 100-an satu hari, bisa sampai 500-an juga kalau nggak salah. Itu ya. Saya sudah unduh 6 hari ini. Jadi masih bisa 4 lagi. Oke. Kemudian ini juga saya unduh. Ini dalam sudut pandang Southeast Asia. Ini juga metode PAR. Nah, kalau dia misalnya muncul EPUB seperti ini teman-teman, atau e-publikasi seperti ini, maka teman-teman bisa apa namanya, mengirimkan ini ke Google Drive, atau nanti setelah dia sampai ke Google Drive, teman-teman bisa ganti di internet itu, pilih aplikasi convert dari EPUB itu ke apa namanya, ke PDF gitu. Nah, ini cukup 2 ini aja dulu. Kemarin saya udah download banyak, teman-teman. Nah, dari sini caranya adalah saya stop dulu share-nya. Dari sini cara kedua adalah kita akan langsung lanjutkan ke Mendeley-nya. Buka Mendeley-nya, silahkan buka Mendeley-nya. Nih ya. Lalu kemudian di atas sebelah bagian kiri itu, coba perhatikan itu teman-teman bisa langsung add. Nih ya, add file.
Nah, tadi itu downloadan saya itu saya simpan di download, bukan di download, di mana namanya, di file download. Ini udah benar belum ya? Di file download, oke, ini tadi ada 2 ini yang baru saya belum masukkan, saya masukkan dulu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk download tadi aplikasinya namanya Mendeley Desktop. Oke. Nah, kalau misalnya ini kayak 1, 2, 3, 4, ini belum ada namanya teman-teman. Pengarangnya belum muncul, title-nya ada yang sudah muncul, ada yang belum muncul, tahunnya masih salah. Kemudian apa namanya? Publish-nya juga belum ada isinya. Nah, kita bisa edit sendiri karena tidak semua PDF itu bisa dibaca oleh Mendeley, teman-teman. Kita bisa edit sendiri. Sebentar ya. Misalnya dalam contoh kasus yang ini nih, yang pertama. Kita open file dulu. Nah, ini dia muncul. Baru ini pilih di atas sebelah kanan itu. Kalau misalnya nanti ada terlalu ke pinggir, teman-teman tarik sedikit ke tengah supaya yang ini muncul. Ya, kadang-kadang dia tuh seperti ini tampilan teman-teman. Jadi nggak kelihatan sama sekali apa yang perlu diedit. Jadi teman-teman bisa tarik ini ke kanan sedikit. Oke, ini dia. Pilih yang book ya, kecuali dia nanti jurnal atau artikel. Tapi ini karena saya sukanya downloadnya buku, maka buku gratisan, maka saya akan masukkan ke sini. Coba lihat ya. Kita ketik di title-nya itu, kita telik lagi. Ketik education participatory action research. Research and social change. Ini ditulis semua ya teman-teman. International perspective. Oke, kemudian lihat pengarangnya siapa di authors-nya itu. Nah, karena tidak ada pengarangnya, kalau misalnya ada pengarangnya, maka di sini tulis nama pengarangnya, tulis nama belakangnya dulu, baru nama depan. Nah, kalau misalnya nggak ada, maka di bawahnya itu ada tulisan edit. Nah, maka dimasukkan ke dalam editornya. Editornya siapa? Kapur. Kapur duluan, baru kemudian namanya dia. Kemudian tulis dan Stephen Jordan. Oke, klik di bawah. Lalu yang perlu kita isi adalah, nanti lihat informasinya di bawah ini, yang perlu kita isi selanjutnya adalah ini hapus abstraknya karena tidak sesuai. Ini Macmillan itu alamatnya, kota tempat pembuatannya. Kemudian Palgrave itu adalah penerbitnya. Oke. Dan tahunnya kita cari ini yang paling muda, tahunnya di sini adalah tahun 2009. Coba perhatikan. 2009 tulis dalam sini. Oke. Jadi datanya ini semua teman-teman sudah masuk dan ini sudah bisa ditutup. Kita lihat ke My Library-nya udah berubah, ya kan? Participatory Research and Educational Development South Asian. Bukan yang ini. Yang mana tuh ya? Sebentar, saya cek dulu yang barusan saya edit yang mana. Itu yang baru masuk. Nah, ini bisa untuk melihat keterangan kapan kita masukkan ke dalam Mendeley. Nanti yang lihat yang terbaru tinggal dibalik aja. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini dia. Yang tadi saya edit ini ya. Yang barusan saya edit. Ini sama. Oke. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Lagi kemudian gimana caranya supaya kita bisa masukkan ini ke dalam ini yang di atas perlu diedit juga. Yang di atasnya ini yang saya kasih kursor. Nah, gimana caranya supaya kita bisa pakai ini dalam buku untuk referensi? Sebentar. Bentar ya. Saya stop share, kemudian saya buka proyek yang sedang saya buat. Saya share ulang. Sebentar, ini stop. Ini saya share. Ini laporan penelitian yang mau saya bikin, teman-teman. Sebentar ya, mudah-mudahan bisa.
Mudah-mudahan tampil semua. Nah, ini agak banyak. Usahakan cari WiFi ketika melihat tutorial ini, teman-teman. Nah, misalnya saya mau membahas tentang PAR ini tadi. PAR ini dan saya perlu referensinya. Gimana caranya? Oke, saya kasih space dulu, satu space. Teman-teman kemudian lari ke reference di atas. Itu ya. Lari ke reference di atas begini, teman-teman sekalian. Lalu, ntar dulu mau nggak dia nih? Karena dia ada bolak-balik. Gimana? Apakah ada komputer yang error setelah pemakaian ini? Nah, ini dia. Dari reference, teman-teman tuh sebenarnya kalau misalnya mau bikin reference tuh bisa pakai insert footnote, kemudian insert citation, kemudian insert citation dalam bentuk manual, teman-teman harus isi. Cuman masalahnya adalah ini paling tinggi dia sampai ke Turabian 6 modelnya. Nah, kalau di Mendeley, teman-teman bisa download sendiri mode mode referensi apa yang teman-teman mau. Nah, gimana caranya? Saya mau masukin bukunya tadi, kita pakai insert citation. Nah, kalau pakai insert citation begini, yang dari dari aplikasi seperti ini, dua aplikasi ini nanti pada saat pembuatan bibliografi atau daftar pustaka, teman-teman nggak mesti susun lagi karena dia sudah tersusun sendiri. Tinggal teman-teman klik insert bibliografi. Tinggal ini ya. Tinggal teman-teman insert aja di bawahnya dia sudah tersusun sendiri, teman-teman. Nanti pada saat mengupdate-nya tinggal insert lagi. Gitu ya. Nah, saya mau ambil dari buku yang ini tadi yang saya sudah edit. Tinggal klik teman-teman. Kemudian cari halaman yang mungkin saya mau masukkan. Nah, tujuannya apa? Ini dimasukkan adalah supaya pertama saya jelaskan tadi ini menambah kredit kita sebagai tulisan yang akademis itu ya, harus ada referensi. Kemudian yang kedua, kita tidak mencuri hasil karya orang lain. Nanti pun kalau misalnya di antara kalian punya karya sendiri dan saya merasa tertarik dan cocok dengan penelitian saya, maka saya akan mengcopy seperti ini juga sehingga ada citasi di hasil karya teman-teman gitu ya. Misalnya saya mau membahas tentang halaman ini teman-teman, saya mau mengutip bukan membahas. Saya mau mengutip dari halaman 4, maka saya tinggal blok aja kayak gini. Blok sampai di bawah gini. Oke. Saya blok. Kemudian saya kasih cite di atas. Coba perhatikan, bukan cancel, bukan since, bukan apa segala macam, tapi cite yang di atas. Nanti dia akan nongol di sini. Nah, lihat ya. Dia akan otomatis nongol. Itu saya pakai edisi 8 Turabian. Tapi kalau misalnya tergantung kesepakatan, kalau misalnya kampus kita menggunakan edisi Amerika, coba lihat ya. Hasilnya sebentar dulu, cek dulu. Oh, sorry. Ya, cek dulu teman-teman. Ini, bentar ya. Nah, ini dia langsung muncul ya. Ini Deep and Stephen Jordan Kapoor. Dia langsung nongol di bawah. Muncul di bawah. Nah, coba lihat nanti di dalam daftar pustakanya, tinggal dimasukkan di bawah, di sini ya. Tinggal di insert bibliografi. Coba cek. Nah, dia langsung muncul teman-teman. Nanti kalau misalnya mau tambah buku tinggal insert aja, dia pasti muncul secara otomatis. Nah, kalau misalnya ternyata yang digunakan itu bukan Turabian 8, edisi ke-8, maka teman-teman tinggal menggantinya saja di sini. Nanti dia berubah secara otomatis. Misalnya kebanyakan kalau seperti di KN itu kita menggunakan American Psychology 7 Edition, maka kita tinggal klik aja. Itu ya, kita tinggal klik aja, maka yang akan muncul itu teman-teman dia di sini. Kapur dia muncul dalam bentuk catatan perut teman-teman, Kapur 2009. Gitu ya. Nanti tinggal klik dan ini sudah muncul di bawahnya akan tetap muncul daftar pustakanya, referensinya tadi. Nah, ini dia. Ini mode American Psychology 7 Edition ini. Jadi teman-teman gak mesti capek lagi harus mengerjakan. Nah, nanti coba masing-masing bikin seperti itu di tafsirannya atau di tugas-tugas yang lain juga. Enggak cuma di tafsiran ya, tapi juga di tugas-tugas yang lain, entahkah itu nanti paper kah, makalah kah, seperti itu, sehingga kita bisa hasil dari karya kita tuh bisa lebih akademis dan menambah nilai tambah buat kita juga, dan kita juga tidak terlibat dalam plagiasi, dalam mencuri atau mengambil karya orang lain. Itu ya kira-kira teman-teman. Selamat belajar.